Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nike Tartila Fitri dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Madura. Di sini saya akan memberikan sedikit motivasi tentang mengapa seorang perempuan juga berhak berpendidikan yang tinggi. Namun, sebelum itu, saya mempunyai sebuah quotes yang berasal dari salah satu orang bijak di Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Ia mengatakan bahwa kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan. Dan kita harus memiliki pendidikan yang tinggi seperti kaum laki-laki. Yuk simak lebih lanjutnya. Mungkin sering kita dengar tentang opini yang mengatakan, buat apa sih perempuan berpendidikan tinggi? Nanti gak laku loh. Atau ngapain sih perempuan berpendidikan tinggi, sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya nanti jadi ibu rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, terus juga ngurus rumah, ngepel, nyuci piring, dan lain sebagainya. Stigma tersebut begitu melekat kuat di dalam masyarakat, yang kemudian membuat banyak perempuan mundur untuk mengenyam suatu pendidikan. Statement yang ada di masyarakat tersebut menurut saya keliru. Mengapa? Karena pendidikan, pengetahuan itu kan memanusiakan manusia, mensejahterakan manusia, dan bahkan mendapat pendidikan yang tinggi itu merupakan sebuah impian banyak orang. Tidak terkecuali seorang perempuan, bukan? Pendidikan adalah hak yang semua orang dan semua berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kemajuan bangsa. Karena dengan pendidikan, masyarakat dapat berpikir lebih maju, bermoral, dan mampu bersaing dengan negara-negara lain. Sehingga dalam hal tersebut terlihat bahwa betapa pentingnya suatu pendidikan di Indonesia. Menurut pendapat Imam Syafi'i, di mana beliau menyatakan bahwasannya ilmu merupakan kunci kebahagiaan. Dan di dalam hadis Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwasannya mencari ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Nah, bagi setiap muslim, artinya menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Tidak ada bedanya. Semua orang punya hak untuk bergerak, untuk berdaya, kemudian untuk bisa mengenyam pendidikan yang tinggi supaya masa depannya jauh lebih baik. Jadi, seorang perempuan jangan takut untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Jangan takut untuk bersaing dengan laki-laki. Kalau kalian berpikiran kalau pendidikan yang tinggi itu tidak penting, tidak diwajibkan, atau tidak perlu dilakukan oleh seorang perempuan, atau hanya sebatas untuk laki-laki, mending mikir lagi deh. Karena mengejar suatu pendidikan itu bukan hanya perihal gelar, status, dan gengsi, melainkan untuk menambah wawasan, membuka pikiran, dan tentunya memperluas jaringan. Di sini saya akan memberikan beberapa alasan yang menguatkan mengapa seorang perempuan juga harus berpendidikan yang tinggi. Yang pertama, yaitu saat masih muda adalah waktunya untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya, bukan? Seorang perempuan harus menjalani pendidikan setinggi mungkin. Apalagi saat masih muda adalah waktu yang paling baik untuk menimba ilmu dan dihabiskan untuk sesuatu yang bermanfaat. Biasanya juga saat masih muda pasti banyak sekali mimpi dan impian yang ingin digapai pada saat itu. Mulai dari yang berhubungan dengan hobi, ataupun juga mengenai sebuah pekerjaan yang akan dijalani nantinya. Dengan menjalani pendidikan setinggi-tingginya, kita sebagai seorang perempuan bisa menjadi pribadi yang lebih baik, juga bisa memiliki wawasan yang luas, serta akan bisa menggapai apa yang diinginkan nantinya. Jadi, pergunakan waktu muda kalian untuk menimba ilmu sebanyak mungkin ya. Alasan yang kedua, yaitu karena seorang perempuan akan menjadi seorang ibu nantinya. Sudah selayaknya seorang perempuan suatu saat akan menikah, memiliki anak, dan akan menjadi seorang ibu nantinya. Hal tersebut merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa kita hindari. Nah, perempuan berpendidikan pasti akan bisa mengurus anaknya dengan baik, dalam hal fisik maupun dalam hal ilmu.
Urusan ilmu inilah yang dapat membuat karakter anak akan menjadi seperti apa dan akan menjadi apa di masa depan. Perempuan akan menjadi seorang ibu yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya nanti. Seorang ibulah orang pertama yang akan membimbing dan mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya nanti. Maka dari itu, pendidikan yang tinggi bagi seorang perempuan itu adalah hal yang sangat penting. Dengan berpendidikan yang tinggi, kita dapat digunakan sebagai bekal dalam mendidik anak-anak nantinya. Karena anak-anak yang cerdas juga berasal dari seseorang ibu yang cerdas. Jadi, tidak ada alasan jika masyarakat mengatakan, buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya di dapur juga. Karena jawaban dari sekolah tinggi tersebut adalah agar dijadikan madrasah pertama bagi anak-anaknya nanti. Yang ketiga, yaitu karena perempuan butuh ilmu untuk mendidik anak. Banyak anak-anak yang salah dididik dan akhirnya terjerumus dalam suatu pergaulan yang salah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pepatah berbicara seperti itu. Mendidik anak bukanlah suatu pekerjaan yang mudah untuk dilakukan. Namun, butuh ilmu untuk melakukan semua itu, apalagi di zaman yang canggih seperti sekarang ini. Para ibu harus menguasai dan paham betul akan suatu teknologi. Untuk apa? Untuk bisa mengawasi anak-anak mereka supaya tidak salah menggunakan internet. Seseorang yang cerdas pastinya dia akan paham betul bahwa apa yang diajarkan itu hanya kepada anaknya. Apa yang diajarkan hal tersebut sangat berpengaruh pada perkembangan anak-anaknya nanti di masa depan. Karena cara berpikir ibu itu akan sangat mempengaruhi mereka untuk mendidik anak. Ada perkataan seorang ibu yang pernah aku dengar. Dia berkata seperti ini, "Saya tidak bisa memberikan uang yang banyak untuk anak saya. Tetapi, semoga dengan ilmu yang saya berikan selama ini kepada anak saya, itu akan membuat anak saya berhasil di masa depan." Alasan yang keempat, yaitu seorang perempuan yang berpendidikan tinggi dapat menjadikan mereka lebih mandiri dan dapat bertahan di suatu waktu. Jika dalam suatu waktu seorang perempuan itu dihadapkan pada posisi di mana dia diharuskan untuk mandiri dan bertahan, perempuan yang berilmu akan tetap bisa melanjutkan hidupnya dan membiayai anak-anaknya dengan berbekal pendidikan yang ia punya. Guys, menjadi perempuan biasa tidak selamanya menyelamatkan. Terkadang kita harus menjadi luar biasa agar bisa bertahan di dunia yang semakin keras perkembangannya ini. Alasan yang kelima, perempuan yang berpendidikan tinggi itu tidak akan pernah mudah ditipu. Perempuan yang berpendidikan tinggi itu tentunya tidak akan mudah ditipu. Mengapa? Karena mereka akan tahu jika mereka ditipu. Dan mereka juga akan tahu kepada pihak mana mereka akan mengadu dan kepada pihak mana mereka meminta solusi bagi setiap permasalahannya. Jadi kesimpulannya, mau berkarir atau mau menjadi ibu rumah tangga, seorang perempuan itu harus mempunyai ilmu, harus mempunyai pendidikan yang tinggi untuk kebaikan dirinya. Ingatkan kata seorang public figure yaitu Dian Sastrowardoyo. Dia mengatakan seperti ini, "Wanita yang sukses itu adalah wanita yang bisa menjalani perannya sebagai ibu, istri, dan juga sekaligus membuat dirinya berarti buat orang lain." Gak mau kan kalau dengar anak kita ngomong, "Dulu ibu juga cuma lulusan SMA dan gak mau kuliah. Jadi jangan nyuruh-nyuruh aku kuliah deh kalau ibu gak ngerasain kuliah." Nah, sebelum ini kejadian, lebih baik dihindari. Dengan mempunyai pendidikan yang tinggi, tentunya kita juga memotivasi pasangan kita dan anak-anak kita nanti. Ingat, ilmu itu tidak akan pernah sia-sia. Menuntut ilmu itu tidak akan pernah rugi. Menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim. Baik itu perempuan, baik itu laki-laki, tidak ada bedanya. Jadi, jika kalian mampu dan mau berusaha, ambillah kesempatan itu. Karena tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Demikian sedikit motivasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pak Taufik sedang menjahit kopiah. Tiba-tiba di tepi kolam batu terjatuh.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.